Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo footballers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi mengenai sepak bola Indonesia. Kalian bisa subscribe dulu sebelum kita mulai. Dan kalian bisa like agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Tentunya kalian juga boleh komentar di sini asalkan komentar kalian positif dan bersangkutan dengan apa yang kita ceritakan di channel cerita bola terkini. Tentunya, hal yang akan kita ceritakan kali ini adalah tentang Timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2023 untuk usia 20 ke atas ya. Dan kabar terbarunya ini adalah tentang Timnas Indonesia yang belum tentu tampil di Asian Games nantinya. Why? Mengapa seperti itu ya? Karena memang kondisi saat ini banyak hal yang bisa jadi tidak memungkinkan, tapi ada hal juga yang bisa jadi tidak diduga-duga akan menjadi mungkin. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ketika Timnas Indonesia saat ini disibukkan dengan berbagai pertandingan ya, dari mulai U17 yang akan bersiap di Piala Dunia, U20 nantinya di SEA Games, U23 nantinya di AFF, kemudian ada Timnas Senior yang akan berlaga di Piala Asia. Dan di balik itu semua akan menjadi sebuah motivasi bagi seorang Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk memberikan mandat terberat di juru kepelatihan, yaitu tim kepelatihan seperti Coach Sintayong, Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti, dan satu orang lagi yang akan dibuat pusing, yaitu Direktur Teknik kita yang sampai saat ini masih dirahasiakan namanya dan akan direkrut oleh PSSI. Nah, berbicara juga tentang Coach Sintayong dan Coach Indra Safri, saat ini Coach Sintayong dan Coach Indra Safri sedang berpikir sangat-sangat matang ya, bagaimana nantinya Timnas Indonesia akan terbagi dua menjadi Timnas U20 dan menjadi Timnas U23 atau U24 yang akan berlaga di dua macam laga ya, yang satu SEA Games, yang satu di AFF. Dan ini semua dalam waktu dekat. Satu lagi Timnas Senior yang akan berlaga di Piala Asia, dan ini juga dalam waktu dekat. Hanya berselisih beberapa bulan saja untuk mengejar 3 laga ini. Bahkan Timnas Senior kita kemungkinan besar akan berlaga untuk FIFA Matchday ya di bulan September nantinya. Nah, ini berbenturan dengan berbagai kompetisi nantinya. Ini juga menjadi sebuah hal yang membingungkan para penggemar sepak bola Indonesia. Apakah nantinya ada beberapa nama yang diandalkan di U23 akan diperbantukan di U20 ataukah mungkin nantinya di tim senior. Nah, ini akan menjadi istilahnya mungkin racikan dari Coach Sintayong dan Coach Indra Safri untuk memikirkan jauh lebih matang lagi yang mana komposisi pemain yang dapat memberikan feedback terbaik untuk timnya ataupun dapat saling menopang tindih ataupun menutupin celah kebuntuan dari beberapa lini permainan di Timnas Indonesia, baik itu Timnas U20 maupun U23 nantinya. Untuk U17 gimana kira-kira? Ya, U17 saat ini bisa dikatakan masih aman-aman saja dan harus mempersiapkan diri untuk di Piala Dunia dalam waktu dekat juga. Tentunya untuk permainan Timnas U20 ini bisa dapat gambaran dari permainan Timnas U19 ya pada waktu yang lalu. Ketika Hoki Caraka dan kawan-kawan akan melakoni Piala Dunia di tahun 2023 ini di Indonesia, namun gagal total ya, dan akhirnya kemungkinan besar rombongan Hoki Caraka dan kawan-kawan ini akan berlaga di SEA Games bersama Coach Indra Safri. Namun Indra Safri juga telah menyampaikan bahwasanya belum tentu. Karena kenapa? Karena memang nantinya harus ada komunikasi dulu dengan Coach Sintayong bagaimana nanti apakah Hoki Caraka dan kawan-kawan akan menjadi tim yang akan dibawa ke SEA Games atau nanti akan membawa tim U24 untuk berlaga di SEA Games. Sedangkan U23 dalam waktu dekat juga harus melakoni Piala AFF. Nah, kalau saran dari banyaknya netizen yang berkomentar, tentunya Timnas U20 nantinya ya akan tetap diperkuat oleh rombongan dari Hoki Caraka dan kawan-kawan. Untuk U23, U24 difokuskan untuk Piala AFF. Tapi di balik itu semua, tentu keputusan ada di tangan Coach Sintayong. Bagaimana para pemain-pemain ini dapat diracik disatu padukan dalam satu tim dengan banyaknya pengalaman dari tiap-tiap
posisi yang akan diandalkan di lapangan hijau nantinya. Salah satu di antaranya adalah pemain muda yang berkarir di luar negeri atau abroad ya, yaitu adalah Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand ini dalam waktu yang dekat juga akan dipanggil ke timnas Indonesia, kabarnya seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu, Marcelino Ferdinand telah membobol gawang lawan sebanyak 2 gol, walaupun timnya belum dapat meraih kemenangan dalam laga di pertandingan timnya. Dan hal ini juga menjadi sebuah nilai plus bagi Marcelino Ferdinand. Kemudian juga ada nama-nama lama yang sudah lama tak dipanggil, yang kemungkinan akan dipanggil nantinya di timnas Indonesia, seperti Bagus Kavi yang sudah memulai debutnya di Barito Putra bersama saudara kembarnya yaitu Bagas Kava. Tentu Egy Maulana Fikri juga menjadi salah satu nama yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Ini kemungkinan terbesar karena performa para pemain-pemain yang pernah dipanggil ke timnas Indonesia pada waktu lalu sudah mendapatkan performa terbaik di Liga 1. Beberapa laga yang sudah dilakoni oleh Egy Maulana Fikri, kemudian juga ada si Bagus Kavi, dan juga ada beberapa nama pemain-pemain seperti misalnya Ramadan Sananta yang ya beberapa waktu lalu juga sudah menjadi incaran Coach Sintayong untuk menjadi striker kenamaan ya untuk timnas Indonesia. Bahkan sosok pelatih dari Ramadan Sananta ini sangat mendukung penuh pemainnya yang dijuluki sebagai striker ganas di Liga 1 pada saat ini setelah adanya Spasojevic, Marko Simic dan lain-lain. Ini menjadi radar yang cukup kuat bagi timnas Indonesia untuk dibawa bertanding di Piala Asia ataupun di Piala AFF nantinya. Nah, berbicara juga tentang tim U20 tadi ya, kalau kita bicara tentang timnas 20 ini menjadi sebuah PR juga bagi para tim kepelatihan karena memang persiapan yang cukup dekat ini menjadi sebuah hal yang harus difikirkan secara matang. Bahkan beberapa waktu yang lalu di video yang sebelumnya kita juga sudah bahas mengenai timnas Vietnam yang sudah memulai latihannya sejak awal Juli kemarin. Nah, kalau seperti ini artinya timnas Indonesia sedang mempersiapkan hal-hal yang di luar dari dugaan kita mungkin ya. Coach Sintayong pasti memikirkan mana pemain-pemain yang layak bermain di Piala AFF ataupun bermain di Piala SEA Games nantinya, atau nanti akan dipersiapkan untuk FIFA Matchday melawan tim yang ada di atas timnas Indonesia demi meraih poin agar langkah ke Piala Dunia 2026 nanti berada satu plot dengan tim-tim terbaik yang akan mempermudah langkah timnas Indonesia di Piala Dunia. Nah, Football Lovers, kalau kita bicara juga tentang Coach Indra Safri ini ya, memiliki pengalaman yang sangat banyak di tim kepelatihan timnas Indonesia. Sejak tahun 2018, Coach Indra Safri telah memberikan prestasi yang tidak juga diduga-duga oleh penggemar sepak bola Indonesia, memiliki taktik yang sangat baik. Bahkan ia juga pernah mencicipi bangku kepelatihan di Liga 1, memberikan mungkin racikan terbaiknya untuk timnya pada saat itu. Namun kembali lagi-lagi Coach Indra Safri dipanggil sebagai direktur teknik dan dipercayakan melatih timnas U23 dan saat ini dipercayakan menjadi pelatih timnas U20 yang sebelum-sebelumnya pada saat itu ia adalah tim pelatih timnas U19. Ini ruang lingkup kepelatihan yang dijalani oleh Coach Indra Safri ini sangat-sangat luar biasa ya. Banyak sekali pengalaman yang sudah didapat dan sudah ada 3 gelar juara yang sudah diberikan kepada Indonesia. Atas kejuaraan tersebutlah Coach Indra Safri selalu mendapatkan kepercayaan di timnas Indonesia. Tentu untuk Coach Sintayong berkoordinasi dengan Coach Indra Safri ini sangat baik sekali. Karena kenapa? Karena dua pelatih yang memang sudah memiliki pengalaman terbaik ini di kancah sepak bola, baik itu nasional maupun internasional, menjadi sebuah momok penting bagi seluruh penggemar sepak bola di luar dari Indonesia. Nah, yang kita bicarakan tentang timnas Indonesia ini adalah tentang bagaimana timnas Indonesia nantinya mempersiapkan di beberapa pertandingan yang berbeda-beda. Sedangkan
banyaknya bakat muda di Indonesia ini belum banyak yang terdeteksi. Nanti mungkin Coach Sintayong akan mengirimkan staf dari tim kepelatihan untuk melihat performa para pemain di Liga 1, kemudian juga mencari para bakat muda yang akan direkrut untuk melakoni laga di Timnas Indonesia di berbagai jenjang, baik itu U20 maupun U23 atau U24 dan di laga Piala Asia. Mungkin itu saja Football Lovers dimanapun Anda berada, kita doakan saja mudah-mudahan segera ada keputusan untuk masuk dalam sesi berlatih atau TC, Training Center, yang akan diputuskan oleh Coach Sintayong dan juga tim kepelatihan, termasuk juga Coach Indra Safri dalam menentukan pemain-pemain terbaik yang akan dipilih untuk berlaga di Piala AFF, Piala SEA Games, dan juga Piala Asia nantinya atau FIFA Matchday di bulan September nanti. Ya, saya Johan pamit undur diri. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.